wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pengurus masjid yang saya hormati, yang mulia para asatid wal asatidzah, para santri dan para jamaah, juga yang sama-sama saya hormati Sohibul wilayah, bapak-bapak RT, bapak RW, tokoh masyarakat, dan seluruh yang hadir pada pengajian rutin ini. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan maghfirah, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Tentunya untuk kita, keluarga kita, saudara tetangga kita, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dengan manfaat. Juga kita doakan yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang mendapatkan kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang punya hajat, punya cita-cita, punya kebutuhan, semoga Allah kabulkan. Demikian pula yang punya cita-cita, semoga tercapai cita-citanya. Yang sedang usaha, lancar usahanya, rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga mudah-mudahan wasilah ta'lim ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Wabil khusus Al-Fatihah untuk musannif hadal kitab, yaitu Asy-Syaikh Samir Al-Hadrami, dan khususon Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ahli kubur min jihati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikha masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa nahu khususan li musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pasal Arkanul Iman, bagian kedua, malaikat. Wasaniha an tu'mina bi malaikatihi bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun laisa dzukuran wala inasan wala khunasa la abalahum wala ummalahum
shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Rukun iman udah ngelotok tuh mah ya, ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasannya sudah. Kedua iman wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana cara iman kepada malaikat Allah? Antu'mina bi malaikatihi, yang dimaksud iman engkau kepada malaikat Allah bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Sesungguhnya para malaikat itu kita yakini, kita tekadkan, percaya bahwa malaikat itu jisim yang bangsa cahaya yang lembut, latifah. Ulangi, malaikat itu jisim nuroniyah, jisim yang bangsa cahaya, karena diciptakannya oleh Allah dari cahaya. Latifah, yang lembut. Makanya tidak ada tempat yang tidak bisa didatangi oleh malaikat, karena ibarat cahaya. Itu yang pertama. Laisu dukuron wala inasan wala khunasa. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Ya, beda dengan kita ya. Ulangi, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Jadi kalau ada orang menggambar malaikat seperti wanita, itu salah, karena malaikat itu bukan perempuan. Atau ada juga yang menggambar malaikat seperti laki-laki Arab berjubah, bersurban, itu juga salah kalau itu dinisbatkan kepada malaikat, karena malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan atau khunasa. Khunasa itu kalau di manusia satu orang yang punya barang dua gitulah. Dia laki-laki ya dia perempuan, bukan. Itu. La aba lahum wala umma lahum. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya emak. Karena adanya bukan dihasilkan perkawinan. Wong malaikat itu tidak pada kawin. Kalau malaikat kawin ya habis kita, nggak kebagian, ya kan? Tidak pada kawin, makanya karena tidak pada kawin, malaikat itu diciptakan bukan hasil perkawinan. Jadi kalimatnya la aba wala umma, tidak ada bapak, tidak ada ibu, bukan karena yatim piatu, karena memang diciptakan oleh Allah tanpa harus ada bapak, tanpa harus ada ibu. Itu malaikat. Shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Shadiquna, pada benar malaikat itu, jujur malaikat itu, fima akhbaru, dalam apa saja yang ia sampaikan, anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kabar yang dibawa oleh malaikat dari Allah datangnya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Beda dengan kebanyakan diantara kita nih ya, kalau bawa kabar nih, kalau nggak kurang nambah, malah sering-seringnya apa? Nambah gitu. Nitip duit bisa kurang, nitip berita nambah. Iya, malaikat tidak. Shadiquna fima akhbaru anillahi ta'ala. Malaikat itu akan benar, malaikat itu jujur apa adanya berita yang disampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Quran itu yang diterima Rasulullah dari malaikat, dari Allah subhanahu wa ta'ala, mutlak kebenarannya pasti, karena dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wajib kita yakini begitu.
Jadi yang dimaksud iman kepada malaikat itu meyakini yang tadi itu yang disebutkan tadi. Wala yakuluna wala yashrabuna wala yatanakahuna. Malaikat tidak pada makan, tidak pada minum, tidak pada nikah. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak pada nikah. Buat apa nikah malaikat ke manusia ya? Wala yatawaladuna wala yanamuna. Malaikat tidak melahirkan karena tadi juga tidak dilahirkan. Wala yanamuna, tidak tidur. Kan kita yang suka makan minum yang gampang ngantuk mah ya. Maghrib aja udah ngantuk berat banget, Masya Allah. Tadinya mau datang pengajian tapi karena tadi maghrib makan langsung ngantuk, nggak kuat kemana-mana ya. Isya jadi ketinggalan, berat. Malaikat nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, karena la yakuluna wala yashrabuna wala yatanakahuna wala yatawaladuna wala yanamuna. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, kemudian tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak tidur. Itu wajib diyakini. Wala nuktabu a'maluhum li'annahumul kuttabu. Malaikat tidak ditulis amalnya karena mereka penulis. Ya kan? Wong tidak pernah berdosa. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu di Quran tuh. Malaikat itulah yang sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya tidak perlu dicatat amalnya, wong tidak ada maksiatnya. Li'annahumul kuttab, karena para malaikat itulah yang menuliskan amal, nulis amal kita. Masa malaikat penulis amal, nulis amal sendiri? Kira-kira kalau sekretaris sendiri beres apa enggak nih? Saya suruh nulis amal saya sendiri, wow, yang ditulis yang bener-benernya doang, betul. Yang salah-salahnya ya coret aja atau diumpetin aja, kan gitu. Makanya malaikat tidak dituliskan amalnya. Wala yuhasabuna li'annahum al-husabu. Malaikat tidak dihisab karena mereka lah yang akan bertugas menghisab manusia. Tidak dihisab oleh Allah karena malaikat yang bertugas menghisab. Wala tuzanu a'maluhum li'annahum la sayyi'ata lahum. Tidak akan ditimbang amalnya, beda dengan kita, karena li'annahum la sayyi'ata lahum, tidak ada keburukan. Jadi untuk apa ditimbang? Ditimbang itu kan ketika ada buruk, ada baik. Mana yang lebih banyak? Lawang ini banyak semua, wis ora usah ditimbang. Jelas-jelas itu wajib diyakini. Jadi yang dimaksud iman kepada malaikat itu wajib meyakini seperti itu yang disebutkan tadi. Wa yusyaruna ma'al jinni wal insi, dan malaikat itu berkumpul dengan jin dan manusia. Cuma nggak kelihatan ya, makanya disebutnya juga lembut ya. Nuroniyatun latifatun, makhluk halus, makhluk yang halus, yang lembut, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat oleh kita. Cahaya. Kemana-mana kita ini kan ditemanin apa? Malaikat. Makanya kalau pergi malam sendirian nggak usah takut. Ada yang nemenin. Siapa? Malaikat. Banyak malaikat yang nemenin kita. Di antaranya yang wajib tahu saja ada raqibun wa atidun. Ada malaikat yang mencatat amal baik kita, ada yang mencatat amal buruk kita. Itu nggak pernah ketinggalan dari kita.
ditambah malaikat 10 siang hari, 10 malam hari, khusus piket di diri kita. Ada yang jaga mata, jaga hidung, jaga mulut, semua lubang-lubang kita dijagain malaikat. Jadi kalau pergi atau kemana, bangun malam hari, mau tahajud, nggak usah takut demit. Wong kita ditemenin siapa? Para malaikat. Masa takut sih sama malaikat? Wong lahir juga sudah disambut siapa? Malaikat. Nah, bercampur malaikat itu dengan jin dan manusia. Apakah yang soleh saja? Semua. Yang soleh, yang salah, yang baik, yang buruk ditemenin sama malaikat. Karena ada keperluan dicatat apanya? Amalnya. Masya Allah. Ya, kadang-kadang kalau berbuat salah itu merasa nggak ada orang ya. Padahal orang mah nggak penting. Yang penting itu sekretaris tuh ikut kemana-mana. Pagi-pagi dia sedekah, tulis tuh, ya kan? Yang dikit nyolong dia, tulis juga. Apapun yang dilakukan, sekretaris yang ini tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah salah, karena membawa jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yasfa'una fi usati bani adama. Bahkan malaikat ini yasfa'una, memberikan pertolongan, fi usati bani adama, kepada anak Adam yang maksiat. Malah kadang mengingatkan kan? Kadang mengingatkan. Mau berbuat salah tiba-tiba dalam hati, jangan. Itu ada. Allah mengutus malaikat untuk apa tuh? Untuk mengingatkan. Di dunia bahkan di akhirat, malaikat akan menjadi saksi kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dimasukkan ke neraka, kemudian kita pernah berbuat baik, malaikat ini akan bersaksi, jangan ya Allah, karena di balik dosa dia ada kebaikan yang luar biasa, aku saksinya. Disebutnya yasfa'una fi usati adama, yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang maksiat dari golongan Bani Adam, karena ia menjadi saksinya. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, wa yaro, dan akan melihat kepada para malaikat siapa al mu'minuna, orang-orang yang beriman di sorga. Orang-orang yang masuk sorga akan bertemu dengan para malaikat. Mudah-mudahan saja kita ke sorga ya, bertemu dengan malaikat. Masya Allah. Sekarang mah ya nggak ketemu walaupun bareng kan. Nah, kita mah kayaknya kaget banget kalau ketemu siapa? Malaikat ya. Rasulullah SAW juga kan pertama bertemu kaget ya. Masya Allah. Apalagi kalau yang nemuinnya malaikat yang tukang nyetop hidup. Malaikat apa namanya? Azrail. Luar biasa. Kalau ke para nabi datang malaikat nemuin ya, ada banyak kisah kan ya. Nabi Muhammad SAW pas mau wafat didatangin malaikat Azrail atau malakal maut namanya ya, malaikat Azrail. Nabi Ibrahim juga sama, didatangin juga oleh malaikat Azrail. Bahkan malaikat itu sering membocorkan kepada para nabi kalau di antara para sahabatnya ada yang akan diambil rohnya. Ini ada kisah nih. Suatu waktu ada bertamu seorang pemuda di rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan kalau Nabi Ibrahim itu nabi yang demen banget sama tamu. Jadi suka ngundang tamu, ngundang makan di rumahnya. Paling luar biasa penghormatannya kepada tamu. Suatu waktu ada anak muda bertamu di Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah anak muda ini pergi, malaikat ini nanya, yang tadi siapa Ibrahim? Itu pemuda anak sini. Ini yang nanya malaikat apa nih? Azrail, malakal maut. Ada perlu apa dia? Ya besok dia mau kawin, mau nikah besok. Nggak jadi dia nikah Ibrahim. Kenapa? Karena nanti malam juga diambil nyawanya.
bocor nih kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mau ngejar anak muda itu, tidak kuasa. Akhirnya tidak dibocorkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Besoknya terjadi pernikahan, malaikat bohong nih, ya kan? Sampai 70 tahun anak itu hidup berumah tangga. Pas ketemu lagi Nabi Ibrahim nanya, ente bohong kan? Kenapa? Itu hidup masih udah 70 tahun rumah tangga, belum mati-mati. Malaikat menjawab, malam pernikahannya itu Ibrahim, si pemuda itu menyedekahkan separuh hartanya, dan Allah menghalangiku untuk mencabut nyawanya. Jadi barokah sedekahnya, Allah panjangkan umurnya. Ini artinya malaikat itu suka ngomong ke para nabi, si anu mati bentar lagi nih, seperti ke Nabi Sulaiman alaihi salam. Untung ke kiai nggak datang malaikat. Takutnya diumumin sama Pak Ustadz Sugeng ya. Aduh, hati-hati si anu besok mati gitu ah. Aduh, bahaya ya. Itu malaikat. Nah, ulangi, jadi malaikat itu akan melihat kepada para malaikat siapa orang-orang beriman di mana tuh? Di sorga. Wa yadkhulunal jannata, dan malaikat itu akan pada masuk ke sorga. Wa yatanawaluna ni'mata fiha bimasya Allah, bahkan malaikat itu sendiri akan meraih, memperoleh kenikmatan sorga dari apa yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa membayangkan nikmatnya seperti apa. Yang jelas nikmat yang dikehendaki oleh Allah yang diberikan kepada para malaikat. Lakin qala Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, tetapi berkata Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, waja'a an Mujahidin, ini riwayat datang dari Mujahid, ma yaqtadi annakum la yakuluna fiha wa la yashrabuna wa la yankihuna wa annahum yakununa kama kanu fid dunya wa hadza yaqtadi annal hura wal wildana kadzalika. Berkata Mujahid, apa perkara yang menuntut bahwasanya malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, dan sesungguhnya malaikat itu seperti di dunia saja nanti di surga. Wahadayak tadi, ini adalah yang menuntut sesungguhnya bidadari dan para anak-anak pun demikian di surga seperti para malaikat. Bidadari itu untuk apa? Kenikmatan untuk ahli surga. Anak-anak yang wafat, ya anak-anak wafat masih kecil, kita punya anak wafat masih kecil, mereka itu menjadi atfal atau anak-anak taman sorga, untuk menghiasi sorga, yang menunggu kedua orang tuanya supaya dimasukkan kemana? Ke sorga. Yang penting bisa ngurusnya, ya kan kita. Jangan anak masih kecil mati, ya udahlah gitu ya. Waduh, kalau ya biasa saja seperti sama yang hidup aja. Nah, boleh kita sedekah pakaian kepada anak yang masih hidup. Mudah-mudahan padilahnya itu untuk anak yang sudah meninggal. Artinya ada hal yang dikenang kebaikan untuk anak itu. Tapi bukan berarti kita ini berkabung terus akibat wafat siapa? Anak. Nah, insya Allah tuh akan menjadi anak-anak taman surga karena mereka belum berdosa. Tahu begitu mah dulu mati lagi kecil aja ya, ya kan? Enak kan ke surga tanpa dihisab ya anak kecil mah ya. Masya Allah. Tapi ya justru kalau mati sudah tua kemudian banyak amal baiknya akan lebih mulia. Intaha. Demikian apa yang disampaikan oleh Suhaimi. Wa yamutuna binafkhatil ula, dan malaikat itu akan pada mati dengan tiupan sengkala pertama. Sengkala kiamat nanti. Jadi malaikat juga mati. Illa hamalatal arsi, kecuali
malaikat yang menyanggah aras, waru'asa al-arba'ata, dan pemimpin-pemimpin malaikat yang 4, fa innahum yamutuna ba'daha, ini matinya setelah yang tadi, malaikat yang lain belakangan matinya. Nah, yang nanti kemudian dihidupkan lagi oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimatikan? Karena Allah akan membuktikan bahwa siapapun di hari ini tidak ada yang bisa hidup abadi kecuali Allah. Makanya seluruh makhluknya, manusia, jin, termasuk malaikat, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah pernyataan Allah dibuktikan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap hidup Tuhanmu yang maha agung dan maha luhur. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah makanya semua makhluk dimatikan oleh Allah yang kemudian dihidupkan kembali. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Nah, sebelumnya nufkhatal ula, ini malaikat sebelum dimatikan malaikat-malaikat yang lain, malaikat hamlatul arsy dan 4 malaikat yang menjadi rois itu tidak mati, ya kan? Tidak mati. Fayajibu al-imanu bi annahum baliguna fil kasrati ila haddin la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan wajib kita mengimani bahwasanya malaikat itu ada hitungannya, ya kan? Malaikat itu ada hitungannya sampai kepada ukuran tertentu, tetapi tidak ada yang tahu hitungannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengimani itu. La ya'lamuhu illallah ta'ala alal ijmali, dengan keseluruhannya Allah tahu. Illa man waroda ta'yinuhu bismihil masusi au nau'i, kecuali malaikat yang wajib kita tahu itu yang ditentukan dengan nama-namanya, dengan warna-warna tugasnya. Yang kita tahu ada berapa tuh? 10 malaikat yang wajib kita tahu. Atau di sini malah ada tambahan, fayajibul imanu bihim tafsilan. Nah, malaikat yang tafsil ini wajib tahu satu-satunya dengan nama-namanya, dengan tugas-tugasnya. Kalau yang lain kita tidak wajib. Walaupun malaikat itu ada jumlah tertentu, itu biarkan Allah saja yang tahu hitungannya. Kita itu hanya perkara yang diwajibkan saja. Di antaranya ada 10 malaikat atau 11 malaikat. Yang masyhur berapa? 10. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, kemudian malaikat Azrail, kemudian malaikat Raqib, kemudian malaikat Atid, kemudian malaikat Munkar, kemudian malaikat Nakir, kemudian malaikat Malik, kemudian malaikat Ridwan. Berapa tuh? 10. Ditambah 1 malaikat Ruman. Kalau yang tadi udah tahu tugasnya ya, kan wajib orang yang beriman itu tahu dengan tugas-tugasnya. Namanya yang 10 tadi wajib tahu dengan tugas-tugasnya. Udah ngerti kan ya? Munkar Nakir dalam kubur gitu ya, Raqib Atid nyatet amalah gitu lah, udah tahu. Yang terakhir ada malaikat Ruman. Ini apa malaikat Ruman? Malaikat Ruman itu tugasnya membangunkan orang dalam kubur. Setelah para pelayat pulang, sebelum Munkar Nakir datang, malaikat Ruman dulu yang datang.
bro bangun, kira-kira gitu ya. Bangun tuh mayit, selangap celingu. Waduh, ada apa? Tulis amalmu. Yang baik tulis, yang buruk tulis. Gunakan jari dan ludahmu untuk menulis. Gunakan kain kapan sebagai kertasnya. Karena sebentar lagi akan datang munkar nakir. Di situ udah nangis tuh mayit tuh kalau lihat amal buruknya banyak. Kan jadi ingat dia amalnya. Di dunia makan lupa ya. Oh, nyolong cabe, nyolong lupa. Dikubur ingat semua. Nangis tuh, Masya Allah. Kalau belum ditobatan tuh, ya kan, sebelum mati. Kalau belum tobat, Masya Allah. Baru setelah itu telah mijol munkar nakir rekna konan tuk meriksa seluruh amal-amalan. Malaikat ruman pergi, datang malaikat munkar nakir. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa imammu, siapa saudaramu, apa agamamu, ditanya. Waduh, bahasa Arab. Orang ada yang berpendapat malaikat nanti dikubur bahasa Arab. Berarti kalau gitu kita harus kursus. Tapi yang mengatakan dengan bahasa Arab tidak perlu kursus, karena pada waktu itu orang nanti akan bisa dan ngerti bahasa Arab. Tetapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nur Dolam, tidak dengan bahasa Arab malaikat bertanya, bilisanihim, dengan lisan orang itu. Artinya dengan bahasa orang yang ditanyanya. Orang Betawi dengan bahasa Betawi, orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang Sunda dengan bahasa Sunda, sesuai lugat orang yang ditanyanya. Itu dalam kitab Nur Dolam. Udah dihafalin belum? Kalau mati iman bisa ya? Masya Allah. Tak lama datang munkar nakir ke kuburan untuk meriksa seluruh amal-amalan. Semua. Tidak akan ada satupun pertanyaan yang dilupakan oleh malaikat munkar nakir. Siapa Tuhanmu? Jawab Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam agamaku. Apa kiblatmu? Ka'bah kiblatku. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Siapa saudaramu? Mukminin, mukminat, muslimin wal muslimat. Lulus. Ya wis. Ya tinggal. Udah segitu doang. Kalau orang yang banyak amal baiknya, pagi sore ia akan ditunjukkan dengan keindahan sorga. Tapi kalau yang buruk amalnya, pagi dan sore ia akan ditunjukkan dengan panasnya neraka. Makanya ada doa, Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya satu taman dari taman-taman sorga. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niron, dan jangan engkau jadikan kuburnya satu kedukan dari kedukan panasnya api neraka. Makanya jangan kebalik nih ngedoa itu nih. Ini saya asli nih, bukan hoak nih, nyaksiin sendiri ada orang ngedoa salah. Mau dibenerin dia ustad ya. Allahumma ja'al qabrahum hufratan min hufarin niron. Buset. Ini bukan sekali, saya sering denger ini. Ngomong-ngomong ini gimana ya? Jadi ngedoain orang biar dijadikan kuburnya itu neraka. Jangan jadi ustadz dah kalau nggak ngerti bahasa Arab ya. Atau paling tidak teliti dulu doanya ya. Mungkin kan karena kecepatan ngomong tidak teliti nih doa bener apa tidak. Allahumma ja'al qabrahum hufratan min hufarin. Kata jamaah amin. Wong bego kabeh.
Astagfirullahaladzim, jangan lagi-lagi ya. Mestinya diteliti dulu nih doa mayit nih bagaimana sih yang benar ya kan? Jangan sembarang baca doa. Atau kalau nggak paham, udahlah bahasa Indonesia saja lah. Wong Allah mengerti kan ya. Nah, jangan kebalik-balik, ruwet urusan nih. Mestinya didoain ke surga, mau didoain ke neraka gitu. Ya Allah ya Karim. Untung keluarganya nggak ngerti itu. Yakin kalau ngerti dijotos tuh. Doain bapak gua ke neraka lu katanya ya. Untung nggak ngerti. Udah ya, insyaallah. Jadi siapa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Malik, Raqib, Atid, Ruman. Ini malaikat Ruman itu membangunkan orang di dalam kubur. Wasani kahamalatil arsi wal hafadati wal katabati. Dan yang kedua adalah yang harus tahu itu apa? Malaikat yang menyanggah aras, malaikat hafadhah, dan malaikat katabah. Qala Ahmad al-Qalyubi wa'lam anna Jibril afdalul malaikati mutlaqan hatta min Israfil 'alal as-sahhi. Ketahuilah bahwa malaikat Jibril itu paling utamanya malaikat dengan mutlak tanpa alasan, bahkan hatta min Israfil, sehingga dibandingkan dengan malaikat Israfil disebutnya ru'usul malaikat. Tapi qala Jalalus Suyuti wa annahu yahduru mautaman yamutu ala wudu'in. Malaikat Jibril itu akan datang hadir kepada mayit yang wafatnya punya wudhu. Itu Jibril datang tuh. Kalau lurah yang datang belum apa-apa tuh, ya kan? Waduh, mayit didatangin wali kota belum apa-apa, karena belum tentu menjadi jaminan kan. Tapi kalau mayit didatangin Jibril, aduh Masya Allah, luar biasa. Siapa yang akan didatangi malaikat Jibril ketika wafat? Bukan dia yang luhur pangkatnya, bukan ia yang banyak hartanya, tapi ia yang mati dalam keadaan punya wudhu. Makanya harus dawam wudhu. Mau tidur wudhu dulu, mau pergi-pergian wudhu dulu. Pas batal sama bini tuh, nanti wudhu lagi. Ya kan, dawamkan apa? Wudhu. Barangkali saja begitu mati, kematian datang, malaikat Jibril ikut takziah kepada kita, ikut memandikan, ikut menyolatkan, maka orang itu syahid matinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang takziahnya malaikat Jibril baru didatangin PRW aja udah senangnya banget ya kan. Pak RW juga datang, padahal belum tentu jadi jaminan. Wong datang juga diem doang, kagak doa-doa acan, ya kan? Tapi senang kita, apalagi didatangin malaikat Jibril alaihi salam. Itu datang kepada orang yang punya wudhu. Qala ba'duhum wa afdalu malaikati Jibril summa Israfil. Menurut sebagian ulama, afdolnya malaikat itu yang pertama Jibril, kemudian Israfil. Wakila aksu, tapi ada kaul kecil, sebagian kecil menyebutkan sebaliknya, Israfil kemudian Jibril, summa Israfil, summa Mikail, summa malakul maut. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Wa qala Fakhrur Razi, berkata Syekh Fakhrur Razi, afdalul malaikati mutlaqon hamalatul arsi. Yang paling abdul malaikat itu adalah yang menyanggah aras, wal hafuna, dan yang mengelilingi aras. Jadi aras itu dikelilingi oleh malaikat, patroli malaikat terus, aras dikelilingi. Aras itu makhluk yang sangat besar, karena dibandingkan dengan bumi, dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bumi ini, bumi kelereng di dalam masjid gitulah. Kalau dibandingkan dengan apa? Dengan aras, saking besarnya. Summa Jibril, kemudian Jibril, summa Israfil, summa Mikail, summa malakul maut, summa malaikatul jannah.
Fa malaikatun nar, kemudian malaikat nar. Maksud malaikatul jannah itu malaikat ridwan. Maksud malaikat nar itu malaikat Malik. Summal muwakkalanu bi auladi Adam, kemudian malaikat yang dipercayakan, dipasrahkan untuk ngurus anak Adam. Summal muwakkaluna bi atrofil alam, kemudian malaikat yang diberi yang mewakili, mengurus ya, bi atrofil alam, di penjuru-penjuru alam, di penjuru-penjuru alam semesta, ujung-ujung alam. Ini pendapat siapa tadi? Syekh Fahru Rozi tentang susunan malaikat, mana yang lebih utama, kemudian ke bawahnya siapa. Tetapi waqala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, aqrabul ibadi ila Allah ta'ala wa a'lamuhum darajatan Israfilu. Adapun yang paling dekat di antara hamba-hamba kepada Allah, wa a'lamuhum, dan paling alim, paling alimnya apanya? Wa a'lahum, bukan alamuhum ya. Wa a'lahum, dan paling tinggi apanya? Darajatan, derajatnya Israfilu, yaitu malaikat Israfil. Summa baqiyatul malaikat, kemudian malaikat yang lainnya. Sumal anbiya, kemudian para nabi, kemudian para ulama al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Summas salatin, kemudian para pemimpin, al-adiluna, yang adil. Summas salihuna, kemudian orang-orang soleh. Intaha, selesai Imam Ghazali. Itu perbedaan. Dibacakan tuh ya, biar tahu aja lah. Wa anta khabirun, tetapi wa anta, sesungguhnya engkau ya Allah. Ini kata Syekh Nawawi. Khabirun itu yang lebih teliti, artinya Allah yang lebih tahu mana yang paling unggul di antara para malaikat. Bi annahu la yazamu minal qurbi at-tafdil, karena sesungguhnya tidak mesti orang yang dekat itu mendapatkan keutamaan. Ya kan ya? Tidak mesti setiap yang dekat dia yang dapat bonus. Bisa saja kebagian dekat doang, bonusnya bagian orang yang jauh. Begitu kan? Rumusnya itu. Fal wajhu taqdimu Jibril ala Israfil, adapun pendapat yang kuat adalah mendahulukan Jibril kemudian malaikat Israfil. Intaha qaulul Qalyubi, selesai ucapan Imam Qalyubi. Imam Qalyubi itu termasuk ulama pengarang tafsir. Jadi kembali ke asal, Syekh Nawawi menyimpulkan yang kuat itu pendapat Imam Qalyubi, ya adalah ru'usul malaikat, malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, dan seterusnya. Selesai rukun iman yang kedua. Insyaallah tinggal rukun iman yang ketiga, yaitu antu'mina bikutubihi, mengimani kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat dan menambah keyakinan kita, menambah kekuatan iman kita kepada Allah dan para malaikatnya, serta moga-moga kita istiqomah iman dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba min ghairi ta'abin wala dhair. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.